Debt kolektor pinjol sudah menetapkan, sudah menyertakan, sudah menyampaikan sanksi pidana atas gagal bayar yang kalian saat ini alami, atas gagal bayar yang saat ini kalian jalani, atas gagal bayar yang saat ini kalian lakukan. Nah, ini pasal pidana yang akan diterapkan oleh mereka untuk melaporkan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, teman-teman semua diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua tetap lancar dalam aktivitas, lancar dalam berjualan, berniaga, bekerja di tempat kalian saat ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin ya, dan serta kemudahan atas apapun yang kita jalankan. Kali ini akan Abah bahas gagal bayar pinjol, galbay pinjol, ternyata ada sanksi pidananya. Simak videonya, semoga menguatkan. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel ini untuk membugarkan mental kalian. Channel yang didedikasikan, channel YouTube khusus untuk membuat Anda makin kuat mentalnya. Menghadapi apapun saat ini, gempuran, cacian, makian, teror, hinaan dari para penagih pinjaman online, dan sarana yang tepat nonton channel YouTube ini untuk makin membuat kuat dan membooster mental kalian semua. Kali ini akan Abah bahas ya, sanksi pidana atas gagal bayar. Dan ternyata ada sanksi pidananya. Nah, simak videonya. Sebelumnya mohon bantu support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, rekomen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Kalian juga boleh ya bergabung di Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Yang punya Facebook silahkan, link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang mau gabung untuk sharing dan konsultasi dengan Abah, silahkan di grup WA PMP Official. Syarat dan ketentuan gabung harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Itu syaratnya untuk gabung ya di grup WA yang Abah asuh. Silakan nanti banyak ngobrol dengan Abah di grup tersebut, dan tentunya kawan-kawan juga nanti boleh memiliki ini, stiker dilarang masuk. Untuk mencegah DC tidak sembarangan masuk ke rumah kalian, mereka harus minta izin terlebih dahulu. Setelah ditempel seperti ini, wajib minta izin. Gimana Pak kalau merobos masuk, apalagi sambil ngamuk-ngamuk? Mudah, rekam videokan kegiatan mereka merobos masuk. Dan mereka diduga melanggar pasal 1671 KUHP dan pasal 2571 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berpotensi bisa dipenjara mereka akibat masuk rumah orang tanpa izin. Mau punya stiker seperti ini, silakan hubungi admin Abah. Nanti akan dipandu ya, dibantu. Nah, kawan-kawan, sekarang saksikan terkait sanksi pidana atas gagal bayar. Simak videonya. Debt kolektor pinjol sudah menetapkan, sudah menyertakan, sudah menyampaikan sanksi pidana atas gagal bayar yang kalian saat ini alami, atas gagal bayar yang saat ini kalian jalani, atas gagal bayar yang saat ini kalian lakukan. Nah, ini pasal pidana yang akan diterapkan oleh mereka untuk melaporkan Anda. Simak videonya baik-baik dan jangan skip ya. Sebelumnya, seperti biasa, Abah akan bacakan buat kalian, biar kalian paham. Nah, ini kawan-kawan, Abah bacakan ya. Ini biasa, pakai kacamata dulu. Mulai diancam, apa itu beneran belanja di online Shopee ya teman-teman? Mohon arahannya. Teman-teman, saya baru mau mulai galbay. Ini gara-gara nafkah. Ini gara-gara pinjol, nafkah anak istri saya jadi berantakan.
pengirimnya 085147457857. Oke, tidak mau bayar. Perbuatanmu saya anggap menghindar atau melarikan diri. Kalau data Anda kami sebarkan, jangan merasa bahwa Anda korban di sini. Justru Anda tidak lebih baik dari seorang pelaku dan mafia pinjol. Dana dicarikan di hari yang sama saat pengajuan, tapi tidak ada itikat baik dan rasa tanggung jawab mengembalikan hak perusahaan. Kami akan laporkan data Anda ke BI Checking sesuai dasar pasal 372 KUHP. Kami pastikan ini pinjaman online terakhir Anda, karena jika data di blacklist dimanapun Anda tidak akan bisa memanfaatkan layanan keuangan legal. Mereka mengancam bahwa kalau kami sebarkan, jangan merasa bahwa Anda korban di sini. Ya, berani ya ngancam. Kalau disebarkan, hari gini masih ngancam sebar-sebar data, justru mereka akan bermasalah. Bermasalah kena jerat hukum pidana kalau mereka menyebar-nyebar data. Karena itu adalah dokumen pribadi, data pribadi, yang mana dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan tidak bisa itu mereka melakukan itu, dan itu masuk kategori doxing, menyebarkan data-data pribadi seseorang, apalagi di media massa, apalagi di media online dan sebagainya. Dan itu amat sangat melanggar ketentuan hukum pidana, ini mereka tersangkut. Ya, jadi mengancam akan menyebarkan data, jangan merasa jadi korban. Ya iyalah, tetap jadi korban. Ini data disebarkan. Utang urusannya adalah perdata. Itu sekarang berubah jadi pidana bagi debt collectornya karena menyebarkan data. Nah, tadi dia mengancam juga akan melaporkan ataupun akan memprosesnya secara pasal 372 KUHP. Ya, ingat teman-teman kalian yang saat ini menunggak pinjaman online karena ketidakmampuan, ketidaksanggupan, tidak mampu lagi untuk melakukan upaya-upaya bayar. Banyak hal. Di antaranya kalian ada yang terjerat pinjaman online ini karena ditipu. Akun Anda digunakan oleh teman, ada seperti itu. Temannya kabur entah kemana. Anda yang ketiban pulung untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Ada juga yang terus berusaha membayar, tapi ternyata kebutuhannya mengalahkan angsurannya. Akhirnya, angsuran tersebut dipakai untuk kebutuhan. Misalnya beli susu anak, untuk kebutuhan SPP anak, untuk kebutuhan lain, atau sakit tiba-tiba mendadak. Tergunakan akhirnya dan tidak bisa stabil ekonominya, akhirnya mengalah hanya untuk membiayai kebutuhan hidup. Ada juga yang mereka kena tipu jerat joki-joki yang sekarang berkeliaran. Joki-joki mengatasnamakan jasa gagal bayar. Gagal bayar ada jasa ya, lucu kan? Nah itu ya, jasa gagal bayar. Nanti akhirnya itu bukan jasa gagal bayar, bukan jasa stop bayar, tapi jasa untuk mengeruk limit yang tersisa dengan alih-alih menggunakan data mereka, padahal sebenarnya itu kejahatan yang mereka buat untuk menggasak pinjaman online lalu tidak bayar. Sudah banyak sekali hal-hal seperti itu. Ingat ya, perilaku meminjam pinjaman online lalu langsung seketika saat cair Anda berpikir untuk tidak bayar, itu adalah kesalahan fatal, kesalahan yang amat sangat berat, dan itu sama artinya Anda membuat lubang kuburan sendiri. Pinjam niat tidak bayar. Pinjam niat tidak akan pernah diangsur. Pinjam niat tidak akan pernah cicil. Salah besar. Dan itu dari dulu amat sangat Abah tidak setuju dengan kelakuan seperti itu. Abah sudah berpesan dari dulu, jangan jadi maling online. Ketika pinjam langsung gagal bayar. Ketika pinjam cair langsung di stop bayar, itu maling online, bos. Sudah diberitahukan dari sejak tahun-tahun dulu, maling online itu namanya. Jangan pernah lakukan itu ya. Ingat, hal tersebut akan membuat Anda sengsara ke depannya. Banyak sekali masalah yang akan Anda hadapi ya. Jadi kita bicara balik lagi terkait masalah tadi pasal 372 yang dicantumkan oleh debt collector itu. Sudah, nggak usah terlalu takut ya. Ingat, ini urusan perdata. Hubungannya hanya urusan perdata, utang piutang. Kalau Anda memang memalsukan data saat Anda pinjam, bisa masuk kategori pemalsuan data. Menjadikan data-data palsu dan sebagainya, KTP palsu, semuanya palsu, serba palsu, bisa jadi Anda terjerat pidana. Tapi untuk Anda yang tidak mampu bayar, tidak bisa dijerat pidana, karena sudah jelas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2. Sudah dijelaskan di sana bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak mampu membayar utang. Fix ya. Jadi ini adalah upaya dari debt collector tersebut untuk membuat Anda takut. Hanya sebatas itu saja. Anda menyerah bayar, Anda tidak sanggup bayar, tidak mampu bayar, ada alasan tertentu. Karena
morat-maritnya ekonomi kalian, berantakannya ekonomi kalian, keuangan kalian sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan pembayaran, bisa saja membayar tapi hidup Anda, anak Anda, istri Anda lapar ya. Tidak mungkin Anda lakukan seperti itu, membiarkan kelaparan terjadi. Nah, ini yang terjadi ya. Fenomena yang terjadi banyak sekali. Ada beberapa pihak yang menyatakan gasak aja limitnya, sisa limit dihabisin saja, dimentokin aja, lalu setelah itu digagal bayar. Itu tipikal ciri-ciri orang-orang yang maling online. Abah membuat suatu grup atau suatu kelompok, dalam kelompok paguyuban membasmi pinjol, semuanya sudah tobat dari pinjaman online. Dan siapapun yang kedapatan, anggota atau member yang Abah himpun, melakukan aksi, mengambil pinjol, lalu digagal bayar, out langsung dari grup. Karena sudah tidak sesuai dengan visi misi kita. Stop bayar pinjol itu bukan karena sengaja. Stop bayar pinjol itu akibat banyak faktor. Di antaranya, mereka sudah niat mau bayar. Tapi ternyata mereka diancamnya melebihi ancaman teroris. Disebar-sebar datanya. Datanya ditaruh di media sosial. Bahkan sampai ada akun Instagram perusahaan di mana bekerja, instansi di mana dia bertugas, itu sampai masuk ke Instagram dari tempat di mana dia bekerja, dipermalukan, ditagih di komentar Instagram tersebut, di komentar Facebook dan sebagainya. Itu udah sangat urakan cara-cara penanggihan seperti itu. Banyak juga faktor-faktor seperti itu ya, yang menyebabkan nasabah jadi malas bayar, karena itu tadi. Mereka dipermalukan, disebarluaskan, dibuat semalu-malunya. Tadinya sudah niat bayar, tapi ternyata diurungkan niatnya, karena mereka sudah terlampau sakit hati. Nah, itu kawan-kawan ya. Ingat, jangan jadi maling online, pinjam lalu digagal bayar. Itu kelakuan-kelakuan biasanya orang-orang yang terjerat joki, masuk di kumpulan joki, komunitas joki. Hati-hati ya, jangan sampai mau kalian diperalat untuk minjam gasak sana sini, pinjaman limit dimaksimalkan, limit-limit dihabiskan, pinjol yang belum di aplikasi, belum di-download lalu dihabiskan, hanya untuk Anda pinjam, cair lalu digagal bayar. Hati-hati. Jangan sampai Anda masuk dalam komunitas dan lingkaran seperti itu. Di grup, di paguyuban yang Abah buat adalah orang-orang yang sudah sadar, tobat, dan tidak mungkin hal seperti itu maling online terjadi di kami. Itu saja ya teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk mengedukasi kalian. Intinya, kalian menunggak pinjol itu adalah urusannya hukum perdata. Tidak akan dipidana seperti tadi disebutkan dengan pasal 372. Kecuali, beda lagi, kalau kalian melakukan upaya memberikan data saat kalian pengajuan adalah data palsu, beda lagi ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir, semoga menjadi manfaat. Sebelum Abah akhiri, seperti biasa, mohon feedback dari kalian semua, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah teman-teman semua. Nah, di kesempatan kali ini, di akhir video, seperti biasa Abah kasih kesimpulan. Begini kawan-kawan, kalian menerima pesan, bila kalian tidak membayar, maka akan kami proses secara hukum. Tadi disebutkan pasal 37, Anda kena BI checking, akan kami laporkan juga. Kalau kena BI checking atau slik OJK, betul. Bisa terjadi kalau itu legal. Kalau ilegal nggak mungkin ya, bisa masuk slik OJK boro-boro. Dia aja tidak terdaftar dan berizin dari OJK. Tapi kalau kalian karena ketidakmampuan bayar utang, dipidana penjara, tidak jadi dasar itu ya. Dan tidak perlu takut. Kalau Anda digugat secara perdata, bisa saja itu terjadi. Dan itu bisa kalau memang pihak pinjaman online-nya mau menempuh secara hukum melalui proses pengadilan. Jalur hukum perdata. Sudah itu saja yang ingin Abah sampaikan. Semoga menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Ojo kendor, jangan takut. Ancaman, teror, apapun yang saat ini Anda terima melalui pesan-pesan WA, pesan SMS atau email sekalipun, itu adalah resiko dan konsekuensi yang harus Anda terima. Ketika Anda sudah ngambil pinjaman online, tentunya semua resiko itu sudah Anda takar. Dan ini yang terjadi saat ini. Tidak perlu takut. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan menyemangati kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga jadi manfaat. Dan seperti biasa, Abah akan berdoa. Sama-sama kita berdoa. Semoga apapun yang akan terjadi ke depannya, insya Allah,
itu adalah sesuatu hal yang membuat kita lebih baik lagi untuk kedepannya juga. Apa yang saat ini kita alami, rasa pahit, stres, diancam, diteror, semoga itu semua menjadi pelajaran terbaik bagi kita, guru terbaik bagi kita semua. Yuk kita berdoa, doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami semua, ya Allah. Ampuni kami yang sudah terjerat riba pinjaman online, riba yang notabene adalah riba haram. Riba adalah sesuatu yang Kau perintahkan untuk hamba jauhi. Ini malah hamba makan, ini malah hamba ambil, ya Allah. Ampuni hamba. Ampuni hamba dan tunjukkan ke jalan-Mu yang benar, ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, ampuni mereka. Sembuhkan sakitnya, pulihkan sakitnya, angkat sakit penyakitnya, ya Allah. Mereka ingin sembuh, mereka ingin pulih, untuk berkumpul dengan bahagia bersama keluarganya. Mereka untuk memaksimalkan diri, untuk bekerja, mengais rezeki, mencukupi kehidupan keluarganya, ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berusaha, berniaga, berjualan, ngelapak pinggir jalan, kepanasan, kehujanan, kedinginan, ya Allah, ampuni mereka. Jaga mereka dalam setiap aktivitas usahanya, jauhkan mereka dari setiap mara bahaya yang akan menimpa mereka, ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang berikhtiar, bekerja, bertugas sebagai ASN, pegawai BUMN, karyawan swasta, ya Allah, berikan mereka kemudahan atas setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Jauhkan mereka dari setiap bahaya-bahaya saat mereka menjalankan tugas. Jauhkan juga mereka dari perbuatan hina, curang, seperti korupsi dan sejenisnya, ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, diambang kanjuran, ya Allah, ampuni mereka. Mereka ingin bahagia, mereka ingin harmonis, mereka ingin kembali menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah, ya Allah. Satukan dan utuhkan kembali rumah tangganya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan Anda benar-benar menjauhi riba, apapun itu ribanya. Ingat, tidak ada satupun yang bermanfaat atas riba yang kita ambil. Membuat kita jatuh, membuat kita hancur sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan video kali ini membuat Anda makin kuat untuk hijrah. Terima kasih. Abah izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.